film horor awal tahun 2025 akan membuat jantung berdegup kencang. Dari kisah supranatural hingga kisah nyata yang mencekam, karya ini menampilkan sutradara dan aktor ternama yang membawakan genre horor ke level baru. Menariknya, deretan film horor yang tayang awal 2025 ini tidak melulu tentang hantu dan roh pendendam, tapi juga film thriller psikologis yang menyertakan beberapa adegan mengerikan. Deretan film ini menjanjikan pengalaman menegangkan dengan visual yang mengesankan. Berikut deretan film horor yang tayang awal 2025 dilansir dari IMDb, Kamis, 2 Januari 2025. 1. Utusan Iblis, Dia yang Berada di Antara Kita. Olivia, seorang psikiater spesialis kesehatan mental, berusaha membantu Randy, seorang polisi, yang tengah menangani kasus pembantaian brutal yang dilakukan Cantika terhadap anak dan suaminya. Setelah menjalani beberapa sesi terapi, kondisi psikologis Olivia sendiri semakin memburuk. Entitas mengerikan telah lama merasuki tubuh Cantika dan menjadi alasan ia membantai seluruh keluarganya, dan kini masa lalu Olivia kembali muncul. 2. Almarhum. Meninggalnya Bapak Mulwanto, sang ayah pada hari Selasa Kliwon menjadi awal malapetaka bagi keluarga Nuri. Konon, siapapun yang meninggal pada hari itu akan mengundang anggota keluarganya untuk ikut meninggal. Maka dari itu, pihak keluarga yang ditinggalkan diminta untuk menjalani serangkaian ritual guna mencegah hal tersebut. Wisesa, anak tertua yang berprofesi sebagai dokter, menolak ritual tersebut karena dianggap tidak masuk akal dan memilih untuk menemani sang ibu yang masih dalam kondisi syok. Namun, berbagai kejadian aneh dan mengerikan yang menimpa Nuri dan adiknya, Yanda, membuat mereka harus mencari tahu kebenaran di balik mitos dan ritual tersebut. 3. Ketindihan. Tania adalah seorang atlet tenis yang hidup untuk mewujudkan ambisi sang ayah, yaitu memenangkan kejuaraan tenis dan membawa pulang medali emas Olimpiade. Namun, dalam prosesnya, muncul sebuah gangguan yang awalnya ia anggap sebagai hayalan, namun serangkaian kejadian yang terus muncul membuatnya semakin gelisah. Hal tersebut membuat mimpi yang selama ini dicita-citakan Tania semakin sulit untuk diraih. Masalah-masalah irasional yang datang menghampirinya, serta gangguan-gangguan supranatural yang terus menerornya, ditambah dengan hubungan asmara yang juga semakin di ujung tanduk, membuat Tania frustrasi. Hingga akhirnya, ia mulai mengetahui siapakah sosok supranatural yang selama ini menerornya, dan Tania merasa bahwa ia harus menghentikan serangkaian teror supranatural ini. 4. Bayang-bayang Anak Jahanam. Kisah misteri kelam tentang sebuah desa terpencil yang dihantui oleh legenda anak jahat, roh pendendam yang diyakini sebagai penyebab kematian tragis sejumlah warga. Bayangan anak jahat ini menghantui pasangan Gina dan Gani. Kehidupan pasangan itu berubah drastis setelah mereka mengetahui bahwa anak mereka, Agni, mendapatkan energinya dari hal-hal yang tidak diketahui. Agni membuat semua orang di lingkungannya takut. Mereka mencoba mencari tahu apa yang mungkin memengaruhi Agni hingga menyebabkan kekacauan ini. Seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa Agni bukanlah anak biasa. Dia adalah anak jahat. 5. Pengantin setan. Echa dan Ariel tengah mengalami keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka. Di tengah hubungan yang dingin itu, Echa menemukan kebahagiaan dalam mimpinya bersama seorang pria tampan, yang ternyata adalah jelmaan dari Jin Dasim, jin yang menghancurkan rumah tangga. Saat mencoba berbaikan, mereka harus menghadapi banyak teror yang mengancam jiwa. Echa dan Ariel harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari belenggu gelap yang menghantui pernikahan mereka sebelum terlambat. 6. Eva, pendakian terakhir. Pasha mengajak Eva, pacarnya, untuk mendaki gunung bersama Nisa, Vicky, dan Johnny yang merupakan para pimpinan. Sayangnya, beberapa dari mereka melanggar beberapa pantangan saat mendaki gunung, sehingga Eva dan teman-temannya mengalami masalah dan gangguan luar biasa dari para penghuni gaib gunung yang mereka daki. Vicky kerasukan, Eva menghilang secara misterius. Keadaan makin mencekam saat mereka bertemu dengan Tenri, seorang wanita yang dipasung karena dianggap mengikuti aliran sesat ayahnya yang merupakan sekutu setan gunung. Sehingga musibah besar menimpa Eva dan teman-temannya serta penduduk desa di kaki gunung. 7. Sebelum 7 hari. Bertahun-tahun setelah keretakan keluarga yang menyakitkan memisahkan mereka, namun Tari dan saudara laki-lakinya kadar kembali ke rumah masa kecil mereka bersama kedua anak Tari untuk mengunjungi ibu mereka, Anggun, yang terbaring di ranjang kematiannya. Namun, kepulangan mereka segera berubah menjadi mimpi buruk saat rahasia keluarga yang telah lama tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Mereka menemukan bahwa Anggun dikutuk dan tidak dapat dikuburkan sampai hari mistik Kamis Kliwon, hanya 7 hari lagi. Seiring berlalunya hari, keluarga tersebut dihadapkan pada hantu-hantu yang menakutkan, ritual-ritual yang menakutkan, dan kekuatan jahat dari perjanjian gelap yang telah mengikat ibu mereka.
Mereka harus mengungkap kebenaran di balik masa lalu Anggun untuk mematahkan kutukan tersebut dan akhirnya menyatukan kembali keluarga mereka. 8. Mama. Wahyu membawa Dinda pergi dari kota atas saran Rizal demi keselamatan mereka. Keputusan ini diambil setelah terungkap fakta bahwa dalam kecelakaan tabrak lari yang merenggut nyawa istrinya, Mira, adalah Bahar, seorang pimpinan preman berdarah dingin. Di sebuah rumah yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Dinda dan Wahyu melanjutkan hidup sambil menahan duka. Dalam kerinduan Dinda terhadap mendiang ibunya, muncullah seorang wanita yang perlahan mampu mengobati kerinduannya terhadap sang ibu. Ia memanggilnya Mama. 9. Pengantin Iblis. Ranti adalah seorang ibu dan istri yang sangat berbakti. Ranti memiliki seorang putri yang sangat ia sayangi, namun kondisinya sudah cacat sejak lahir, Nina. Suatu hari, Nina mengalami kecelakaan fatal yang mengharuskannya segera mendapatkan perawatan. Namun, suami Ranti yang berprofesi sebagai pelaut tidak ada di rumah, dan keluarga besarnya juga tidak dapat menolong Ranti. Ranti akhirnya harus mencari cara untuk keselamatan Nina. Ranti terpaksa menerima tawaran untuk menjadi pengantin iblis. Akhirnya, Nina dapat disembuhkan, namun ada harga lain yang harus dibayar Ranti, yaitu menyangkut nyawa seluruh anggota keluarganya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.